Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Pada pagi yang cerah di kota Mekah, Kiai Darmaji, seorang ulama tua asal Jawa Timur, tiba dengan penuh rasa syukur untuk menunaikan ibadah haji dan menyebarkan hikmah Islam serta budaya lokal, sementara para jamaah haji menyambutnya dengan senyum ramah dan kekaguman atas ketenangannya. Dalam perjalanan menuju Masjidil Haram, Kiai Darmaji terus berzikir, dan suara-suara puji-pujian menggema di sekitarnya, membuat orang-orang di sekitarnya merasa damai dan terinspirasi oleh keteguhan imannya. Sesampainya di Masjidil Haram, Kiai Darmaji menyapa sesama jamaah dengan penuh kehormatan, dan umat muslim di sana merasa tergerak untuk mendengarkan ceramahnya tentang keseimbangan antara tradisi budaya dan ajaran Islam yang murni. Di sela-sela ibadah, Kiai Darmaji menunjukkan kebiasaannya yang unik dalam zikir, yang ternyata menarik perhatian banyak warga setempat yang penasaran akan keaslian dan keistimewaan amalan tersebut. Salah satu warga, Saudara Abdullah, mendekati Kiai Darmaji dan berkata, "Wahai Kiai, amalan zikir Anda begitu khusyuk dan berbeda, bolehkah kami belajar lebih lanjut tentangnya?" Dengan senyum lembut, Kiai Darmaji menjawab, "Tentu saja, mari kita berdiskusi setelah sholat, semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat bagi kita semua." Percakapan tersebut menimbulkan ketertarikan lebih lanjut dari warga Mekah, dan lambat laun, Kiai Darmaji menjadi pusat perhatian karena kebijaksanaan dan keteguhan dalam beribadah yang ditunjukkannya. Para jamaah yang lain mulai berbicara tentang keunikan Kiai Darmaji, sementara Kiai terus berinteraksi dengan berbagai kalangan, menambah reputasinya sebagai ulama yang bijaksana dan rendah hati. Di malam hari, ketika suasana kota Mekah mulai tenang, Kiai Darmaji merenungi perjalanannya dan berdoa agar misinya untuk mendamaikan budaya dan agama dapat berjalan lancar di tanah suci ini. Tak disangka, keberadaan Kiai Darmaji yang damai dan penuh hikmah ini mulai menarik perhatian pihak-pihak tertentu yang memiliki agenda tersembunyi, menandai awal dari serangkaian peristiwa misterius yang akan menguji keteguhan iman dan integritasnya. Pada suatu siang yang sibuk di pasar Mekah, seorang pedagang bernama Saudara Hasan melihat tasbih emas Kiai Darmaji terjatuh di tengah keramaian, dan tanpa berpikir panjang, ia menuduh Kiai mencuri emas tersebut. Dengan suara keras, Saudara Hasan menyerukan, "Kalian lihat, Kiai itu mencuri emas dari tasbihnya sendiri, bukankah kalian melihatnya menjatuhkan tasbih itu?" Kerumunan segera berkumpul di sekitar Kiai Darmaji yang tampak bingung dan terkejut, sementara warga lainnya mulai bergosip tentang kemungkinan besar Kiai mencuri emas. Seorang ibu muda bertanya dengan gelisah, apakah ini benar-benar terjadi? Kiai Darmaji dikenal sangat jujur dan taat beribadah. Namun, keraguan mulai menyebar ketika beberapa orang di kerumunan menambahkan, mungkin ini ada hubungannya dengan ilmu sihir yang dia pelajari dari tanah Jawa. Kiai Darmaji yang merasa difitnah mencoba menjelaskan, "Saya tidak mencuri apapun, tasbih itu milik saya dan saya yakin ada penjelasan yang lebih baik." Namun, kerumunan yang semakin memanas tidak memberi ruang untuk klarifikasi, dan tuduhan tersebut berkembang menjadi fitnah besar yang mengguncang reputasinya. Beberapa warga setempat mulai membicarakan bahwa mungkin ada pihak lain yang ingin menjatuhkan nama baik Kiai Darmaji karena ketenarannya. Di tengah kegaduhan, seorang warga tua mencoba menenangkan kerumunan. "Mari kita tenang, jangan buru-buru menuduh tanpa bukti yang jelas." Namun, suara warga yang menuntut keadilan mulai mengalahkan suara penasehat, dan fitnah tersebut semakin kuat menggema di pasar Mekah. Tidak butuh waktu lama, pihak otoritas setempat yang dipengaruhi oleh kerumunan menangkap Kiai Darmaji tanpa melakukan penyelidikan lebih lanjut, menganggap tuduhan tersebut serius dan perlu ditindaklanjuti. Kiai Darmaji dibawa ke penjara yang berada di pinggiran kota, di mana ia ditahan bersama tahanan lainnya sambil menunggu proses sidang yang akan menentukan nasibnya.
Di dalam sel penjara, Kiai Darmaji tetap tenang dan terus berzikir, meskipun situasinya penuh tekanan dan ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya. Salah seorang tahanan yang penasaran bertanya, "Kiai, apakah Anda yakin akan dibebaskan nanti?" Dengan senyum penuh ketenangan, Kiai Darmaji menjawab, "Saya percaya pada keadilan Allah dan yakin bahwa kebenaran akan terungkap." Berita tentang penangkapan Kiai Darmaji menyebar dengan cepat di kalangan jamaah haji dan warga setempat yang mulai merasakan kekhawatiran akan nasibnya. Beberapa jamaah yang mendukung Kiai Darmaji mulai mengadakan doa bersama di masjid, memohon kepada Allah agar membebaskannya dari tuduhan yang tidak benar. Sementara itu, di dalam penjara, Kiai Darmaji tetap menjaga reputasinya dengan berbagi ilmu agama kepada sesama tahanan, menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kesabaran. Penjaga penjara yang melihat ketenangan Kiai Darmaji merasa heran dan bertanya-tanya tentang keistimewaan pria tua itu. Di luar, kerumunan yang menuntut keadilan semakin meningkat, menekan pihak otoritas untuk segera mengadakan sidang demi menyelesaikan kasus yang sedang berlangsung. Di ruang sidang yang dipenuhi oleh warga dan pejabat, Hakim Utama Kota mendengarkan kasus Kiai Darmaji dengan seksama meski bukti-bukti yang diajukan oleh para penggugat tampak lemah dan tidak meyakinkan. Seorang saksi dari pihak pedagang, Saudara Hasan, berdiri dan memberikan kesaksian yang sangat mempengaruhi keputusan hakim, meskipun ada keraguan yang timbul di benak beberapa hakim lainnya. Saudara Hasan berkata dengan tegas, "Saya melihat Kiai Darmaji menjatuhkan tasbih emas itu, dan saya yakin dia melakukannya dengan sengaja untuk mencuri." Beberapa saksi lain dari kerumunan menguatkan pernyataan tersebut, menambah tekanan pada hakim untuk mengambil keputusan yang keras. Meskipun ada hakim yang meragukan kebenaran tuduhan tersebut, tekanan dari massa dan keinginan untuk menjaga ketertiban membuatnya sulit untuk menentang mayoritas. Hakim Utama menghela napas panjang sebelum mengumumkan putusan. Dengan mempertimbangkan kesaksian yang ada, Kiai Darmaji dinyatakan bersalah dan dihukum rajam. Terdengar desahan kecewa dari sebagian warga yang percaya pada kebenaran Kiai, namun mayoritas yang tergabung dalam kerumunan tetap mendukung keputusan tersebut. Kiai Darmaji yang mendengar putusan itu tetap tenang dan berkata, "Saya menyerahkan segala urusan kepada Allah. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua." Beberapa hakim lain tampak ragu, namun mereka terpaksa mengikuti keputusan utama demi menjaga keharmonisan di masyarakat. Sidang pun diakhiri dengan suasana yang tegang, meninggalkan Kiai Darmaji yang kini harus menghadapi hukuman yang tampaknya tak adil. Pada hari yang telah ditentukan, padang pasir Hijaz dipenuhi oleh ratusan warga yang datang untuk menyaksikan eksekusi Kiai Darmaji, sementara langit biru yang cerah menyinari suasana yang tegang. Kiai Darmaji dibawa dengan tenang oleh penjaga menuju lokasi eksekusi, di tengah tatapan penuh campuran ketakutan dan rasa ingin tahu dari para penonton. Sesampainya di tempat eksekusi, Kiai Darmaji berdiri tegak, menghadap kerumunan dengan mata yang bersinar penuh ketenangan dan iman. Salah satu warga muda, Saudara Ali, berbisik kepada temannya, "Apakah Kiai akan benar-benar rajam? Aku merasa ini tidak adil." Algojo yang ditugaskan untuk melakukan eksekusi mengangkat batu rajam pertama dengan penuh keyakinan, namun saat batu tersebut dilemparkan, anehnya batu itu pecah menjadi serpihan kecil sebelum mengenai tubuh Kiai. Suara pecahan batu menggema di padang pasir, membuat kerumunan terkejut dan beberapa warga mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin batu itu hancur begitu saja. Kiai Darmaji tetap berdiri tenang, memanjatkan doa, sementara sebagian warga mulai mendesak agar pihak berwenang menjelaskan keanehan ini. Saudara Hasan yang awalnya menuduh, kini terlihat bingung dan mulai meragukan tudungannya sendiri. Apakah ini tanda bahwa Kiai benar-benar tidak bersalah? Beberapa orang di kerumunan berbisik, mungkin Kiai memiliki ilmu rawarontek dari Jawa kuno yang tidak kita ketahui sebelumnya. Hari eksekusi berakhir dengan kegagalan rajam pertama, meninggalkan pertanyaan besar di benak semua orang dan semakin menambah misteri seputar Kiai Darmaji.
Pada hari eksekusi pertama, Algojo dengan penuh keyakinan mengangkat batu rajam pertama dan melemparkannya ke arah Kiai Darmaji, namun batu itu pecah menjadi serpihan kecil sebelum mengenai tubuhnya. Kerumunan yang awalnya penuh semangat kini berubah menjadi kebingungan dan ketakutan, sementara beberapa warga mulai berspekulasi tentang kekuatan gaib yang mungkin dimiliki Kiai. Saudara Ali yang menyaksikan kejadian itu berteriak, "Apa yang terjadi? Kenapa batu itu hancur sebelum mengenai Kiai?" Salah satu hakim mencoba menenangkan kerumunan. "Tenang, ini mungkin hanya kegagalan teknis. Mari kita lakukan rajam kedua untuk memastikan." Namun, ketidakpastian mulai menyelimuti suasana, dan beberapa warga mulai merasa ragu akan keadilan yang sedang diterapkan. Kiai Darmaji tetap tenang dan mengucapkan, "Saya menyerahkan segala urusan kepada Allah. Semoga keadilan selalu berpihak pada yang benar." Beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu berbisik, "Mungkin Kiai benar-benar memiliki kekuatan yang tidak kita pahami." Algojo yang merasa frustasi mencoba lagi dengan rajam kedua, berharap kali ini batu akan mengenai sasaran dengan tepat. Namun, batu tersebut kembali pecah menjadi serpihan sebelum menyentuh tubuh Kiai, semakin menambah misteri dan kebingungan di kalangan warga. Hari rajam pertama diakhiri dengan kegagalan yang tidak terduga, membuat semua orang bertanya-tanya apakah Kiai Darmaji benar-benar bersih dari tuduhan tersebut. Di balik layar, para hakim utama mengadakan pertemuan rahasia untuk mendiskusikan apa yang sebenarnya terjadi selama rajam pertama, dengan beberapa di antaranya mulai mempertanyakan apakah ini pertanda dari Allah atau mungkin adanya tipu daya sihir. Salah satu hakim, Hakim Malik, menyatakan dengan tegas, "Kejadian ini terlalu aneh untuk diabaikan. Apakah kita harus percaya bahwa Allah melindungi Kiai dari rajam?" Hakim lain, Hakim Basri, meragukan kejadian tersebut dan bertanya, atau mungkin ada pihak lain yang ingin mempertahankan Kiai tetap hidup karena pengaruhnya yang besar. Diskusi semakin panas ketika Hakim Malik mengusulkan untuk meningkatkan pengawasan dan mencoba menggunakan metode yang lebih teknis untuk memastikan rajam selanjutnya berjalan lancar. Namun, beberapa hakim lainnya merasa bahwa upaya tersebut mungkin akan menimbulkan lebih banyak keraguan dan memperpanjang konflik di masyarakat. Di tengah perdebatan, Hakim Yusuf mengusulkan, "Bagaimana jika kita menggunakan batu yang lebih besar dan Algojo yang memiliki tenaga dalam untuk rajam kedua?" Ide tersebut disambut dengan campuran kekhawatiran dan keingintahuan oleh para hakim lainnya, yang merasa ini adalah langkah terakhir untuk menyelesaikan kasus ini. Sementara itu, di luar pertemuan, warga yang mengetahui adanya intrik di balik layar mulai membicarakan kemungkinan adanya konspirasi untuk menjatuhkan Kiai Darmaji. Saudara Hasan yang merasa bersalah mulai meragukan tindakannya sendiri dan bertanya-tanya apakah ia telah membuat kesalahan besar dengan menuduh Kiai tanpa bukti yang kuat. Pertemuan rahasia di antara para hakim berakhir dengan keputusan untuk melaksanakan rajam kedua menggunakan batu yang lebih besar, tanpa menyadari bahwa langkah ini akan membawa konsekuensi yang lebih besar lagi. Pada hari rajam kedua, suasana di Padang Pasir Hijaz kembali dipenuhi oleh kerumunan yang antusias namun penuh keraguan, berharap kali ini batu akan mengenai Kiai Darmaji dengan tepat. Algojo dengan hati-hati mengangkat batu yang lebih besar dan melemparkannya dengan kekuatan penuh ke arah Kiai, namun lagi-lagi batu tersebut hancur sebelum menyentuh tubuh Kiai Darmaji. Serpihan batu terbang melayang ke udara dan beberapa di antaranya mengenai penonton, menyebabkan luka dan kepanikan di antara warga yang hadir. Salah satu penonton yang terluka, Saudara Omar, berteriak, "Ini tidak adil. Kiai tidak bersalah dan sekarang kita harus menanggung akibatnya." Kerumunan yang tadinya mendukung rajam kini berubah menjadi marah dan mulai menyalahkan Algojo serta hakim atas kejadian tersebut. Kiai Darmaji yang tetap tenang berkata, "Saya memohon kepada Allah agar kalian semua diberikan petunjuk dan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil." Sebagian warga mulai berbisik tentang kemungkinan adanya ilmu rawarontek dari Jawa kuno yang mungkin melindungi Kiai dari rajam, seperti yang dikatakan oleh beberapa musafir. Hakim utama, yang merasa tertekan oleh kegagalan rajam kedua, berusaha menenangkan kerumunan.
kita harus tetap tenang dan mencari solusi yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, rasa frustrasi dan marah dari penonton semakin meningkat, dan mereka mulai mendesak agar pengadilan ulang segera diadakan untuk mengklarifikasi kejadian yang aneh ini. Rajam kedua berakhir dengan kegagalan yang lebih besar dan luka-luka yang nyata di antara penonton, semakin memperdalam misteri dan konflik yang mengelilingi Kiai Darmaji. Setelah kegagalan rajam kedua, kekacauan mulai menyelimuti kerumunan, dengan warga yang terluka dan marah menuntut keadilan serta penjelasan atas kejadian yang baru saja terjadi. Beberapa penonton yang terluka mulai berteriak, "Ini adalah ketidakadilan. Kiai Darmaji tidak bersalah dan sekarang kita harus menanggung akibatnya." Warga yang sebelumnya mendukung rajam kini berbalik menentang pihak penguasa, menuntut agar proses pengadilan diulang dengan lebih adil dan transparan. Saudara Hasan, yang merasa bersalah atas tuduhannya terhadap Kiai Darmaji, berdiri di tengah kerumunan dan berteriak, "Maafkan saya salah menuduh Kiai tanpa bukti yang kuat." Beberapa warga mulai menyebarkan rumor bahwa Kiai Darmaji menggunakan ilmu rawarontek dari Jawa kuno yang diceritakan para musafir, memperkuat spekulasi bahwa kekuatannya di luar pemahaman manusia biasa. Para hakim yang merasa terancam oleh pemberontakan warga mulai merencanakan langkah selanjutnya untuk mempertahankan otoritas mereka, namun tekanan dari masyarakat semakin sulit untuk diabaikan. Di tengah kerusuhan, seorang wanita tua bernama Ibu Siti maju dan berkata, "Kita tidak boleh membiarkan fitnah dan kekerasan merusak keadilan. Mari kita minta pengadilan ulang untuk mencari kebenaran." Kiai Darmaji yang berada di dalam penjara tetap tenang dan memanjatkan doa, berharap agar Allah memberikan petunjuk dan keadilan kepada semua pihak yang terlibat. Warga yang hadir di padang pasir mulai membentuk kelompok untuk menyuarakan keinginan mereka agar pengadilan ulang segera diadakan, menyebarkan semangat persatuan dan keadilan di antara mereka. Kekacauan yang terjadi semakin memperkuat tekad warga untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan, sementara misteri di balik kekuatan Kiai Darmaji semakin mendalam dan membingungkan semua orang. Di tengah kerusuhan yang melanda, para hakim utama akhirnya memutuskan untuk melaksanakan rajam ketiga dengan menggunakan batu yang sangat besar dan algojo yang dikenal memiliki tenaga dalam. Keputusan ini diambil sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan kasus Kiai Darmaji, meskipun ketidakpastian dan keraguan masih menghantui setiap pihak yang terlibat. Algojo yang dipilih untuk rajam ketiga ini dikenal karena kekuatannya yang luar biasa dan kemampuannya dalam mengendalikan energi spiritual, membuatnya menjadi pilihan yang diharapkan dapat berhasil. Pada hari eksekusi ketiga, kerumunan yang besar kembali berkumpul di padang pasir Hijaz, kali ini dengan harapan yang campur aduk antara keyakinan dan kekhawatiran. Kiai Darmaji dibawa ke lokasi eksekusi dengan penuh kehormatan, sementara para penonton menatap dengan penuh perhatian dan ketegangan. Algojo mengangkat batu yang sangat besar dengan susah payah, sementara beberapa warga yang hadir merasa takut bahwa kali ini batu akan berhasil mengenai Kiai Darmaji. Dengan penuh konsentrasi, Algojo melemparkan batu tersebut ke arah Kiai, namun sekali lagi, batu itu pecah menjadi serpihan sebelum menyentuh tubuh Kiai Darmaji. Percikan batu yang hancur ini melukai beberapa penonton yang berada di dekat lokasi eksekusi, menyebabkan luka-luka dan menambah kemarahan di antara kerumunan. Penonton yang terluka mulai berteriak, "Ini lebih dari sekadar keanehan. Kiai Darmaji benar-benar tidak bersalah dan kita harus melakukan sesuatu." Rajam ketiga berakhir dengan kegagalan yang lebih besar dan luka-luka yang serius di antara warga, sementara pertanyaan tentang kekuatan Kiai Darmaji semakin membingungkan semua pihak yang terlibat. Pada hari eksekusi ketiga, suasana di padang pasir Hijaz terasa lebih tegang dari sebelumnya, dengan kerumunan yang dipenuhi oleh warga yang marah dan penuh kekhawatiran akan nasib Kiai Darmaji. Algojo yang ditugaskan untuk rajam kali ini dikenal memiliki tenaga dalam yang kuat, namun meskipun demikian, batu yang diangkat tetap pecah menjadi serpihan sebelum mengenai Kiai. Serpihan batu yang hancur terbang ke udara dan mengenai beberapa penonton yang berada di dekat lokasi eksekusi, menyebabkan luka-luka dan kekacauan di tengah kerumunan. Salah satu penonton yang terluka,
saudara Ibrahim, berteriak dengan penuh amarah, "Ini bukan hanya ketidakadilan, ini adalah penyiksaan yang tidak manusiawi." Kerumunan yang awalnya dipenuhi harapan kini berubah menjadi amarah yang membara, dengan warga yang menuntut agar pengadilan ulang segera diadakan untuk menyelidiki kejanggalan ini. Kiai Darmaji yang berdiri di tengah kerumunan tetap tenang dan memanjatkan doa, "Ya Allah, berikanlah keadilan kepada kami dan terangilah hati orang-orang yang menentang kebenaran." Para hakim yang menyaksikan kegagalan rajam kali ini merasa tertekan dan takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi akibat kerusuhan yang semakin meluas. Beberapa hakim mulai merasakan gejala sakit misterius yang tidak dapat dijelaskan, sementara yang lainnya merasa cemas dan takut akan keselamatan diri mereka sendiri. Kerumunan yang semakin marah dan frustasi mulai menyerukan, "Pengadilan ulang sekarang, kami tidak akan berhenti sampai Kiai Darmaji dibebaskan." Eksekusi yang menegangkan ini berakhir dengan kegagalan yang lebih besar dan luka-luka yang serius di antara penonton, meninggalkan pertanyaan besar tentang keadilan dan kekuatan yang sebenarnya melindungi Kiai Darmaji. Setelah kegagalan rajam ketiga, amarah warga yang hadir di padang pasir Hijaz meledak dengan penuh kekuatan, menyalahkan para algojo dan hakim atas kejadian yang tidak adil ini. Warga yang terluka mulai berteriak, "Ini adalah ketidakadilan murni. Kami harus menuntut keadilan untuk Kiai Darmaji." Kerumunan yang tadinya terpecah kini bersatu dalam rasa marah, membentuk kelompok-kelompok kecil untuk mengorganisir protes dan menuntut pengadilan ulang. Saudara Hasan yang merasa bersalah dan menyesal atas tindakannya mulai memimpin sebagian warga dalam menyuarakan permintaan mereka. "Mari kita lakukan ini dengan damai, tapi tegas." Beberapa warga mulai menyebarkan kabar tentang kemungkinan adanya ilmu rawarontek yang digunakan untuk melindungi Kiai Darmaji, memperkuat keyakinan bahwa kebenaran akan selalu menang. Para hakim yang terkena dampak dari kegagalan rajam ketiga mulai merasakan tekanan yang luar biasa, dengan beberapa di antaranya mengalami sakit misterius yang tidak dapat dijelaskan. Hakim Malik yang memimpin pertemuan sebelumnya kini merasakan sakit kepala yang hebat dan kehilangan kekuatan, sementara Hakim Basri mulai mengalami gangguan pernapasan yang tiba-tiba. Ketakutan mulai menyelimuti para hakim yang tersisa, menyadari bahwa azab dari Allah mungkin sedang menimpa mereka karena keputusan yang tidak adil terhadap Kiai Darmaji. Warga yang menyaksikan penderitaan para hakim merasa semakin yakin bahwa ada kekuatan ilahi yang melindungi Kiai Darmaji, memperkuat tekad mereka untuk memperjuangkan keadilan. Amarah yang membara di hati warga semakin menguat, mendorong mereka untuk terus menuntut pengadilan ulang dan membongkar kebenaran di balik tuduhan yang tidak berdasar ini. Di tengah tekanan yang semakin meningkat dari kerumunan, pengadilan akhirnya memutuskan untuk mengadakan penyidikan ulang terhadap kasus Kiai Darmaji, dengan harapan menemukan kebenaran yang sebenarnya. Hakim-hakim yang masih sehat dan logis mulai memeriksa ulang semua bukti yang ada, termasuk tasbih emas yang menjadi titik awal tuduhan terhadap Kiai Darmaji. Salah satu hakim, Hakim Yusuf, menemukan bahwa tasbih emas tersebut sebenarnya adalah hadiah dari jamaah lain yang ingin menunjukkan penghormatan kepada Kiai Darmaji. "Ini jelas bukan barang curian," ujar Hakim Yusuf sambil menunjukkan bukti baru tersebut kepada rekan-rekannya. "Ini adalah tanda penghormatan, bukan bukti pencurian." Seorang saksi baru, Saudara Amin, maju dan mengungkapkan bahwa pedagang penuduh, Saudara Hasan, memiliki motif tersembunyi untuk menjatuhkan nama baik Kiai Darmaji karena iri akan pengaruh dan kehormatannya di masyarakat. Saudara Amin berkata, "Saya pernah melihat Saudara Hasan sering merasa terancam oleh popularitas Kiai Darmaji. Mungkin dia ingin menghancurkan reputasinya untuk mendapatkan kembali posisi sosialnya." Bukti baru ini mulai merubah pandangan beberapa hakim yang sebelumnya ragu-ragu, dan mereka mulai menyadari bahwa kasus ini mungkin telah diselewengkan sejak awal. Warga yang mendengar perkembangan ini merasa lega namun masih waspada, sementara beberapa dari mereka mulai meminta agar para hakim mempertimbangkan bukti baru ini dengan serius. Dalam sidang ulang, Kiai Darmaji diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan, dan ia dengan tenang berkata, "Saya tidak pernah mencuri apapun, dan saya percaya pada keadilan Allah serta kebenaran yang akan terungkap."
Penyidikan ulang ini membawa harapan baru bagi Kiai Darmaji dan para pendukungnya, sembari menantikan keputusan akhir yang akan menentukan nasibnya. Saat penyidikan ulang berlangsung, para hakim yang awalnya kuat dan berkuasa mulai mengalami azab yang tidak dapat dijelaskan, dengan beberapa di antaranya merasakan sakit yang hebat tanpa penyebab yang jelas. Hakim Malik yang sebelumnya mengusulkan penggunaan batu rajam yang besar kini terbaring lemah di tempat tidurnya, menderita sakit kepala yang tak tertahankan dan kehilangan tenaga. Hakim Basri yang sebelumnya meragukan keputusan awal juga mulai mengalami gangguan kesehatan serius, seperti kehilangan penglihatan sementara dan kesulitan bernapas. Para hakim yang tersisa merasa ketakutan dan mulai menyadari bahwa azab dari Allah mungkin sedang menimpa mereka karena keputusan yang tidak adil terhadap Kiai Darmaji. Di ruang sidang, salah satu hakim yang sakit, Hakim Rahman, terjatuh pingsan saat sedang membacakan bukti baru yang menunjukkan kesalahan tuduhan awal. Para saksi dan pendukung Kiai Darmaji merasa bahwa ini adalah tanda dari Allah bahwa keputusan mereka untuk menuduh Kiai tanpa bukti yang kuat adalah salah. Saudara Hasan, yang merasa sangat bersalah, mulai berdoa dan memohon ampunan kepada Allah atas tindakannya yang telah menghancurkan reputasi Kiai Darmaji. Di tengah kekacauan, para hakim yang masih sadar mulai menyerahkan diri dan mengakui kesalahan mereka, memohon maaf atas keputusan yang telah diambil sebelumnya. Salah satu hakim, Hakim Yusuf, berkata dengan suara gemetar, "Kami telah salah menilai Kiai Darmaji. Kami mohon maaf atas ketidakadilan yang telah kami lakukan." Azab yang menimpa para hakim semakin menguat, dengan beberapa di antaranya meninggal mendadak, meninggalkan pengadilan dalam keadaan hancur dan penuh penderitaan. Dengan azab yang menimpa para hakim dan kegagalan rajam sebelumnya, warga yang hadir di Padang Pasir Hijaz mulai memberikan kesaksian bahwa kejadian ini adalah tanda kekuasaan Allah untuk melindungi orang yang benar. Seorang penonton yang sebelumnya marah, Saudara Amir, berdiri dan berkata, "Lihatlah apa yang terjadi pada para hakim. Ini adalah bukti bahwa Kiai Darmaji tidak bersalah dan Allah sedang melindunginya." Warga lainnya yang melihat penderitaan para hakim juga mulai menyadari bahwa ada kekuatan ilahi yang bekerja untuk membersihkan nama baik Kiai Darmaji. Saudara Hasan, yang kini merasa sangat bersalah, maju dan mengakui, "Saya memfitnah Kiai Darmaji karena iri dengan pengaruh dan kehormatannya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan saya." Pengakuan Saudara Hasan ini semakin meyakinkan warga bahwa tuduhan terhadap Kiai Darmaji adalah hasil dari niat jahat dan bukan karena kebenaran. Beberapa saksi lain juga mengungkapkan bahwa mereka telah dipaksa atau dibujuk untuk memberikan kesaksian palsu terhadap Kiai Darmaji. Kesaksian ini membuat para hakim yang masih hidup semakin merasa bersalah dan mulai mempertanyakan keputusan mereka sebelumnya. Di tengah sidang, seorang wanita muda bernama Ibu Fatimah berkata, "Kiai Darmaji adalah orang yang baik dan benar. Kami tidak akan membiarkan fitnah ini terus berlanjut." Dengan bukti dan kesaksian baru yang mendukung kebenaran Kiai Darmaji, pengadilan pun harus mempertimbangkan untuk membatalkan hukuman rajam yang telah dijatuhkan. Kesaksian penonton yang kuat dan bukti baru yang terungkap akhirnya membuka jalan bagi keadilan untuk menuntaskan kasus Kiai Darmaji dengan benar. Di dalam penjara, Kiai Darmaji terus berzikir dan mengajarkan ilmu agama kepada sesama tahanan, menjaga ketenangan dan keimanan mereka di tengah situasi yang penuh tekanan. Para tahanan yang mendengarkan ajaran Kiai merasa terinspirasi dan mulai menerapkan nilai-nilai kesabaran dan keadilan yang diajarkan olehnya. Kiai Darmaji yang selalu menjaga integritasnya merasa bahwa keberadaannya di penjara adalah kesempatan untuk menyebarkan kebaikan dan memperkuat iman orang lain. Beberapa tahanan melaporkan bahwa ruangan tempat Kiai Darmaji berdiri selalu dipenuhi aroma wangi yang tidak biasa, meskipun tidak ada sumber bau yang jelas. Saudara Karim, seorang tahanan yang sering berdiskusi dengan Kiai, berkata, "Saya merasa ada kehadiran yang penuh kasih di sekitar Kiai, seperti dia membawa cahaya dalam kegelapan ini." Keajaiban kecil seperti ini semakin memperkuat keyakinan tahanan bahwa Kiai Darmaji memang dilindungi oleh kekuatan ilahi yang luar biasa. Kiai Darmaji sendiri tetap rendah hati dan selalu menyampaikan, "Semua ini adalah karunia dari Allah.
kita hanya manusia yang harus selalu berserah diri dan berbuat baik. Pengaruh positif Kiai Darmaji di penjara mulai terasa, dengan tahanan lain yang mulai berubah menjadi lebih baik dan saling membantu satu sama lain. Para penjaga penjara yang menyaksikan perubahan ini merasa kagum dan mulai bertanya-tanya tentang keistimewaan Kiai Darmaji, namun tetap menjaga jarak profesional. Keajaiban di penjara semakin memperkuat reputasi Kiai Darmaji sebagai ulama yang benar-benar taat beribadah dan dilindungi oleh Allah dalam setiap langkahnya. Dengan bukti baru yang telah diajukan dan kesaksian para saksi yang mendukung Kiai Darmaji, pengadilan akhirnya memutuskan untuk membebaskan Kiai dari semua tuduhan yang sebelumnya dijatuhkan. Hakim-hakim yang masih hidup menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada Kiai Darmaji dan warga, mengakui bahwa keputusan mereka sebelumnya adalah salah dan tidak adil. Kiai Darmaji yang dibebaskan dengan damai mengucapkan terima kasih kepada Allah atas keadilan yang telah ditegakkan, serta kepada para pendukungnya yang setia. Warga Mekah yang merasa bersalah dan menyesal atas tindakan mereka sebelumnya mengadakan acara doa bersama di Masjidil Haram untuk memohon maaf dan memaafkan diri sendiri. Para hakim yang masih hidup, yang menyadari kesalahan mereka, berjanji untuk tidak lagi terlibat dalam keputusan yang tidak adil di masa depan dan mulai memperbaiki reputasi mereka. Saudara Hasan yang telah mengakui kesalahannya bersama warga lainnya, merasa lega dan mendapatkan pengampunan atas tindakannya yang telah menghancurkan nama baik Kiai Darmaji. Dalam acara pembebasan, Kiai Darmaji berkata, "Saya bersyukur kepada Allah atas keadilan yang telah diberikan dan berharap kita semua dapat belajar dari pengalaman ini untuk selalu mencari kebenaran." Warga yang hadir mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Kiai Darmaji dengan memberikan hadiah dan penghormatan sebagai tanda penghargaan atas ketulusan dan kesabarannya. Pengadilan pun mengadakan rapat tertutup untuk menyusun ulang sistem peradilan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan, dengan fokus pada keadilan dan kebenaran. Keputusan akhir pengadilan membawa kelegaan dan harapan baru bagi semua pihak, menandai akhir dari serangkaian peristiwa misterius yang telah menguji keteguhan iman dan integritas Kiai Darmaji. Setelah dibebaskan, Kiai Darmaji mempersiapkan diri untuk kembali ke tanah airnya di Indonesia, membawa serta pengalaman spiritual dan hikmah yang mendalam dari tanah Hijaz. Dalam perjalanan pulang, Kiai Darmaji terus berzikir dan berdoa, merenungkan segala peristiwa yang telah terjadi dan bagaimana Allah telah membimbingnya melalui cobaan tersebut. Sesampainya di Indonesia, Kiai Darmaji disambut hangat oleh keluarga, teman, dan jamaah yang telah mendukungnya sepanjang perjalanannya, merasa lega dan bahagia atas kepulangannya. Di kampung halamannya, Kiai Darmaji segera memulai dakwahnya kembali, berbagi kisah perjuangannya di tanah Hijaz dan mengajarkan pentingnya kesabaran serta keadilan dalam menghadapi konflik. Kiai Darmaji juga mulai mengadakan pertemuan rutin di masjid setempat, mengajarkan hikmah dari pengalaman yang telah dilaluinya dan menginspirasi masyarakat untuk selalu berpegang pada kebenaran. Para penduduk yang mendengar cerita Kiai merasa terinspirasi dan mulai menerapkan nilai-nilai keadilan dan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari mereka, menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kasih. Kiai Darmaji yang kini menjadi teladan di masyarakat, selalu menekankan pentingnya menjaga integritas dan keimanan, serta mengajarkan bahwa keadilan selalu akan menang pada akhirnya. Beberapa warga yang pernah terlibat dalam kasus di Mekah datang untuk meminta maaf dan mencari pengampunan, memperkuat ikatan sosial dan rasa saling pengertian di antara mereka. Kiai Darmaji juga mulai menulis buku tentang pengalamannya di tanah Hijaz, berbagi pelajaran hidup dan spiritual yang dapat menjadi panduan bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan hidup. Kepulangan Kiai Darmaji ke tanah air membawa perubahan positif yang signifikan, menginspirasi masyarakat untuk selalu mencari kebenaran dan berpegang pada nilai-nilai keadilan dan kesabaran dalam setiap aspek kehidupan. Kisah perjuangan dan keteguhan iman Kiai Darmaji di tanah Hijaz menjadi legenda yang diceritakan di pesantren-pesantren di seluruh Jawa, menginspirasi generasi muda untuk selalu berpegang pada kebenaran. Para santri yang mendengar cerita Kiai merasa termotivasi untuk meneladani sikap sabar dan adil yang ditunjukkan olehnya, serta berusaha menjaga integritas dalam setiap tindakan mereka.
Kiai Darmaji yang sering mengunjungi pesantren, berbagi pengalaman dan hikmah yang diperolehnya selama di Mekah, menanamkan nilai-nilai moral yang kuat pada para santri. Generasi muda yang diajarkan oleh Kiai Darmaji mulai menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari, menjadi contoh bagi masyarakat sekitar. Beberapa santri yang terinspirasi oleh Kiai Darmaji mulai aktif dalam kegiatan sosial dan dakwah, menyebarkan pesan perdamaian dan harmoni di lingkungan mereka. Kiai Darmaji juga mengajarkan pentingnya meneliti dan mencari kebenaran sebelum membuat penilaian, mendorong generasi muda untuk selalu berpikir kritis dan bijaksana. Kisah Kiai Darmaji yang dipenuhi dengan misteri dan keajaiban menjadi bahan diskusi dan refleksi di kalangan santri, memperdalam pemahaman mereka tentang iman dan keadilan. Generasi muda yang mendengar kisah ini merasa terinspirasi untuk menghadapi tantangan hidup dengan penuh keyakinan dan kepercayaan pada kekuatan ilahi. Pesan-pesan yang disampaikan oleh Kiai Darmaji tentang pentingnya perdamaian, keadilan, dan kesabaran menjadi dasar bagi santri dalam membentuk karakter dan kepribadian mereka. Hikmah yang diajarkan oleh Kiai Darmaji menjadi fondasi yang kuat bagi generasi muda, mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana di masa depan. Setelah menjalani hidup yang penuh dengan pengabdian dan dakwah, Kiai Darmaji wafat dalam keadaan khusyuk saat bersujud di masjid, meninggalkan warisan spiritual yang abadi bagi masyarakatnya. Di saat kepergiannya, warga yang mengenalnya mengadakan perayaan dan doa bersama di masjid, mengenang jasa-jasanya dan mendoakan agar amalannya diterima di sisi Allah. Di atas makamnya yang sederhana, warga setempat membangun sebuah masjid kecil sebagai tanda hormat dan cinta kepada Kiai Darmaji, tempat di mana mereka dapat terus belajar dan berzikir. Masjid tersebut menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan, melanjutkan misi Kiai Darmaji untuk menyebarkan kebenaran, keadilan, dan kedamaian di tengah masyarakat. Generasi muda yang telah diajarkan oleh Kiai Darmaji terus-menerus mengembangkan ilmu agama dan sosial, menjaga semangat perjuangan dan keteladanan yang telah ditanamkan olehnya. Kisah hidup Kiai Darmaji yang penuh dengan cobaan dan keajaiban menjadi inspirasi bagi banyak orang, memperkuat keimanan dan keyakinan mereka akan keadilan ilahi. Di setiap hari besar Islam, warga setempat mengadakan peringatan khusus untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan Kiai Darmaji, menjaga agar warisan spiritualnya tetap hidup. Masjid kecil di atas makamnya menjadi tempat ziarah bagi umat muslim dari berbagai daerah yang datang untuk mendoakan dan mencari ketenangan jiwa. Kiai Darmaji dikenang sebagai ulama yang tidak hanya taat beribadah tetapi juga berani menghadapi ketidakadilan dengan penuh kesabaran dan keimanan. Akhir yang penuh berkah ini menandai keberhasilan misi Kiai Darmaji dalam menyebarkan hikmah Islam dan budaya lokal, meninggalkan jejak yang tak terlupakan bagi generasi mendatang.